Tim penyelamat dikerahkan mencari para korban di reruntuhan Gedung Vista Mar Venezuela pada hari Minggu waktu setempat. Mereka melanjutkan upaya pencarian dan berteriak dengan harapan menerima respon dari kemungkinan korban selamat. Salah satunya adalah Flavio yang kehilangan istrinya. Sí, esperemos con el favor de Dios logremos encontrar a mi esposa y a mi mascota, que tenemos 4 días que no sabemos de ella y bueno, jamás perdemos las esperanzas. Bueno, en este momento un poco complicado, porque aunque hace media hora, 40 minutos se escuchó la respuesta de una señora, el acceso hacia la rampa, que sería el estacionamiento, está obstruido. Pero también comentan residentes, ¿verdad?, que conocen el edificio, que no solamente tiene un sótano, sino que tiene un segundo sótano. Entonces las posibilidades de que exista alguien en el segundo sótano es muy alta, porque somos una zona muy protegida ante estos derrumbes. Pero también es complicado que nos escuchen desde acá arriba. Entonces se está manejando con la esperanza de que en el segundo sótano. Menurut data resmi, gempa bumi telah menyebabkan 1.450 orang tewas dan lebih dari 3.000 orang terluka. Platform Missing Earthquake Venezuela telah menerima laporan lebih dari 64.000 orang hilang setelah gempa bumi. Namun, 49.000 diantaranya belum ditemukan. Warga Paris, Prancis memadati Kanal Saint-Martin di tengah melonjaknya suhu hingga 37 derajat Celcius. Warga sempat memadati kanal, berenang di air dan duduk di sepanjang tepi kanal untuk menurunkan suhu tubuh. Kericuhan terjadi di berbagai toko di Prancis. Warga berebut membeli kipas angin dan pendingin ruangan di tengah serangan gelombang panas ekstrim. Lebih dari separuh wilayah Prancis berstatus siaga dengan suhu melampaui 40 derajat Celcius. Akibat serangan gelombang panas ekstrim, warga Leipzig, Jerman frustasi. Suhu ekstrim pecahkan rekor hingga 41 derajat Celcius. Bahkan suhu panas membuat lapisan jalur tram meleleh. Kondisi ini membuat transportasi terganggu. Material ini memanas dan mengalir ke beberapa bagian rel dan jalan raya. Gangguan ini memaksa layanan tram di berbagai kota dihentikan. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan jet tempur Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat terhadap sejumlah situs militer Iran di sekitar Selat Hormuz. Sedikitnya 10 sasaran diserang, meliputi sistem pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, infrastruktur komunikasi, hingga kemampuan penebar ranjau laut. AS menyatakan operasi tersebut merupakan respons atas serangan drone terhadap kapal tanker minyak berbendera Panama MT Kiku yang saat itu membawa lebih dari 2 juta barel minyak mentah. Ketua
Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengatakan Amerika Serikat tidak berkomitmen terhadap prinsip-prinsip negosiasi maupun gencatan senjata. Azizi menyampaikan pernyataan tersebut setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap fasilitas penyimpanan rudal dan drone serta radar pesisir Iran pada 26 Juni. Serangan itu merupakan respon atas dugaan serangan terhadap sebuah kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz hari sebelumnya. Amerika Serikat mengklaim Iran telah meluncurkan 4 drone serang satu arah ke arah kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dan menuduh Iran telah melanggar gencatan senjata antara kedua negara. بدون شک جمهوری اسلامی برای برخورد قاطع با هر رفتاری که خلاف تفاهمنامه امضا شده صورت بگیره آمادگی داره با هر رفتاری که بخواد در واقع موجب ناامنی و یا عبور از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران باشه آمریکا باید بداند و کشورهایی که میخوان از مسیر تنگه هرمز عبور کنن باید بدانند باید از مسیر اقتدار عبور کنن از خطوط ترسیم شده ایران عبور کنند. تنگه هرمز امروز در مدیریت هوشمند نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. هر گونه تخطی از تدابیر، از اقدامات، از دستورات و از اون مسیری که برای این آبراه پیش بینی شده قطعا مورد برخورد قرار میگیره. Perkembangan tersebut terjadi saat Iran dan Amerika Serikat sedang melakukan perundingan merampungkan nota kesepahaman mengenai gencatan senjata yang menghentikan perang yang dilancarkan Amerika Serikat Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Perundingan tersebut juga bertujuan mencapai kesepakatan mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap negara tersebut. MOU tersebut mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dokumen tersebut memberi waktu 60 hari bagi kedua negara merundingkan kesepakatan final mengenai program nuklir Iran dan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Di tengah meningkatnya eskalasi AS Iran, Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran Ebrahim Azizi memperingatkan para pemimpin GCC bahwa mengizinkan pangkalan AS di negara mereka hanya akan mengancam keamanan. GCC merupakan Dewan Kerjasama Teluk beranggotakan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman. Melalui akun resmi media sosialnya, Ebrahim Azizi mengatakan pangkalan militer AS di negara Teluk telah berubah menjadi sumber ancaman alih-alih memberikan keamanan. Ia juga menyebut kekuatan rudal dan drone Iran serta pengelolaan Selat Hormuz merupakan batasan mutlak yang tak boleh dilanggar. Sehingga satu-satunya jalan menuju keamanan regional hanyalah dengan menjauhkan diri dari Amerika Serikat. Sementara itu, penasihat pemimpin revolusi Islam dalam urusan internasional Ali Akbar Velayati juga ikut mengecam Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa stabilitas negara-negara Arab di sekitar Teluk Persia saat ini adalah karena pengelolaan Iran atas jalur Selat Hormuz. Ia juga menyebut Amerika Serikat hanya membawa penjarahan dan kekerasan ke kawasan Timur Tengah. Setelah beberapa hari AS dan Iran menyepakati gencatan senjata, kedua pihak kini kembali saling serang. AS meluncurkan serangan udara terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Sementara Iran juga meluncurkan serangan balik ke pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang baru beberapa hari disepakati.
Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Menurut CENTCOM, kapal tersebut mengalami kerusakan ringan. Amerika Serikat juga tegaskan serangan yang disebut dilakukan Iran ini jelas melanggar gencatan senjata dan mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an Allied ship, but a ship, a very expensive ship, and it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out will exactly. the U.S. respond? What is your message to Will I respond? You're going to find out. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz dan menegaskan bahwa hanya kapal yang mendapat izin Tehran yang dapat melewati jalur tersebut. IRGC bahkan menyatakan Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan adanya konsekuensi bagi kapal yang telah melintas. Sementara terkait serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan Amerika dan memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap setiap aksi lanjutan dari Washington.